Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini kita akan kembali membahas tentang politik nasional. Ini ada peristiwa politik yang sangat-sangat fenomenal. Ada seorang calon legislatif yang mendapatkan suara sangat besar tanpa kampanye, tanpa bagi-bagi sembako, tanpa belusukan ke rumah-rumah warga, tapi berhasil mendapatkan perolehan suara yang sangat luar biasa. Dan terakhir saya lihat di real count KPU itu sudah sampai angka 300.000. Nah, ini bisa jadi ini mengalahkan Mbak Puan Maharani ya, yang sekarang menjadi Ketua DPR RI. Beliau kan waktu di Jawa Tengah mampu mendapatkan suara 400.000. Nah, ini kalau politisi ini bisa melewati 300.000, bahkan bisa sampai 500.000, berarti beliau akan mencetak sejarah mengalahkan perolehan suara Mbak Puan Maharani. Dan sosok calon legislatif ini bernama Alfiansyah Komeng. Kita tahu nih bahwa Bang Komeng ini adalah seorang pelawak yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Kita tahu nih dulu, dari sejak tahun 90 kan, itu Bang Komeng ini sudah sangat terkenal. Beliau punya grup dulu namanya Diamor. Nah, Diamor ini anggotanya ada Jarwo Kuat ya, sekarang Pak Jarwo yang sering kita lihat ya, suka ngelucu-lucu juga dengan Bang Komeng. Ada Rudi Sipit ya, yang juga sering tampil juga, walaupun lebih sering di belakang layar ya, karena beliau penulis cerita. Dan juga ada Mamo. Nah, Bang Mamo ini emang sudah mulai jarang muncul di TV, jadi 4 orang, namanya Diamor. Dulu ada acara lah di salah satu stasiun TV. Nah, Diamor ini dulu lucu lah. Komeng ini emang suka tukang gol ya, jadi Pak Jarwo ini tukang umpan, Komeng ini ngegolin lah, bahasanya seperti itu. Kemudian Diamor ini sepertinya bubar, entah bubar atau vakum ya, tapi vakumnya kelamaan. Jadi Komeng ini akhirnya bikin acara sendiri di salah satu stasiun TV, yaitu namanya Spontan. Nah, Spontan ini acara yang ngerjain orang ya, ngerjain orang di pinggir jalan. Terus juga ada adegan menirukan suara binatang, jadi binatang adegan-adegan lucu lalu di dubbing ya. Itu biasanya Komeng tuh ikut menjadi dubbing tersebut. Itu Spontan itu berjalan belasan tahun ya, ada Poati, lalu ada Septian Dwi Cahyo, dan banyak, ada Kiwil ya juga. Dan Komeng terkenal dengan istilah uhui, jadi Spontan uhui. Nanti kita tahu yang viral di TikTok ya, bahwa ketika Komeng disebut itu seluruh orang yang hadir di situ, panitia dan juga yang menyaksikan penghitungan itu langsung nyeletuk uhui. Nah, ini menarik sekali. Jadi sangat terngiang-ngiang lah di telinga kita di era-era itu ya, 90-an dan 2000-an, tentang acara Spontan itu. Nah, Komeng ini bukan hanya Spontan, tapi banyak acara lawak di TPI ya dulu ya. Lalu dia menjadi MC bersama Olga ya di acara audisi pelawak ya. Ya, ada Sule segala macem, ada Rina Nose, dan Komeng juga merangkul pelawak-pelawak baru ya. Dan juga ada Adul ya, kalau kita lihat juga ada misalnya Ucok Baba yang sering bermain sama Bang Komeng ini. Jadi beliau di dunia komedi memang terkenal yang sangat jenius, bahkan respon-responnya sangat cepat. Kalau bisa dibilang spontanitasnya itu ya, jadi sesuai dengan acara spontan, jadi lawakannya lawakan spontan. Jadi celetukan-celetukannya itu kadang-kadang sulit dinalar orang, dan itu pasti lucu gitu. Apalagi acara sahur dulu sama Olga, sama Adul, itu sampai bertahun-tahun. Jadi kita kalau sahur itu pasti nyalain TV, nonton Komeng dan Olga dan sama Adul. Artinya panjang nih perjalanan komedian Komeng gitu. Dan alhamdulillah beliau menjadi Ketua Paski Jawa Barat, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Nah, ini ternyata menjadi organisasi yang sangat kompak ya di beberapa tahun ini. Jadi komedian ini sudah mulai terorganisir ya. Jadi dulu ada Pak Indro ya, yang pertama kali itu. Dan sekarang di Pak era Jarwo Kuat ini bener-bener
seniman komedi ini sudah bisa terorganisir gitu. Dan juga ada tambah anggota-anggota dari stand up komedian, bahkan artis-artis yang pinter komedi itu juga dapat KTA-nya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa industri komedi Indonesia ini sangat luar biasa. Dan Komeng mencoba untuk mewakili para seniman-seniman komedian ini melalui jalur politik, yaitu lewat jalur DPD RI. Nah, DPD RI ini kan memang pemilihannya tanpa melalui partai politik ya, jadi benar-benar independen. Beliau hanya mengumpulkan KTP. Nah, ini menunjukkan bahwa Komeng tidak bisa nanti diintervensi oleh partai politik. Jadi benar-benar dia memperjuangkan agenda sendiri dan juga agenda para seniman-seniman komedian. Nah, ini menariknya adalah Komeng mengatakan salah satu inspirasinya untuk masuk ke politik adalah ingin menjadikan Indonesia seperti Korea Selatan. Bahwa salah satu pendapatan terbesar dari negara Korea Selatan adalah dari industri hiburan, mulai dari film, mulai dari musik ya, itu juga sangat luar biasa sampai mendunia. Bahkan kalau kita tahu ya di Arab Saudi saja itu orang-orang Arab itu sudah mulai ngefans sama K-pop. Nah, ini luar biasa sampai melakukan ekspansi ke negara muslim dari Korea Selatan. Nah, inilah Indonesia sebenarnya punya potensi ke situ. Dan memang kalau kita lihat yang paling bisa berpotensi untuk melakukan ekspansi itu adalah komedi. Kalau kita lihat ya, dari seluruh daerah yang ada di Indonesia ini banyak sekali komedian-komedian. Para pelawak-pelawak daerah ini kadang-kadang tidak mendapatkan akses. Maka perlu adanya peran negara, intervensi negara untuk memajukan industri komedi yang ada di Indonesia ini dan merangkul talent-talent yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin Bang Komeng ingin memperjuangkan itu dari DPD RI. Dan kita tahu sekarang ada stand up komedian ya, yang awalnya mereka hanya membentuk komunitas-komunitas sendiri, akhirnya dibikinlah stand up Indo. Nah, memang kekuatan komunitas ini penting, tapi kembali lagi komunitas ini juga harus mendapatkan suatu bantuan ya atau endorse dari negara agar bisa lebih besar lagi. Karena jangan sampai industri kreatif kita mereka untuk tampil ke luar negeri itu menggunakan sponsor dari asing atau sponsor pribadi, tapi tidak mendapatkan sponsor dari negaranya sendiri. Jadi harus ada alokasi APBN untuk industri kreatif di sini. Dan memang ini harus diperjuangkan lewat jalur struktural, mulai dari eksekutif juga legislatif ya. Ketika mendapatkan support dari negara, kedepannya seniman-seniman komedian Indonesia ini bisa mendunia. Saya kebetulan adalah warga Bekasi, jadi masih Jawa Barat ya, wilayah Jawa Barat, dan saya juga mencoblos Bang Komeng karena terus terang saja saya banyak kandidat-kandidat yang saya tidak kenal. Memang ada beberapa artis juga, tapi kayaknya Komeng ini lebih menarik untuk dicoblos karena satu, beliau karirnya panjang dari era 90-an, dan kedua, beliau benar-benar lucu dan nggak pernah nggak lucu, dan sudah banyak pelawak-pelawak pendatang baru berdatangan, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan Komeng gitu. Bisa dibilang beliau ini sebagai dewanya komedi. Jadi mau yang junior sampai yang senior mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan Komeng gitu. Dan yang ketiga, ya, beliau memang tidak pernah ada isu-isu yang miring, isu-isu yang jelek selama berkarir. Dan beliau bukan orang-orang yang bukan tipikal artis yang mencari sensasi, berkonflik segala macamnya. Justru menjadi artis yang tidak sama sekali ada isu buruknya. Bahkan terkenal juga merangkul artis-artis pendatang baru ya. Nah, itu salah satu yang membuat saya untuk memilih Komeng. Dan ternyata bukan saya saja berpikiran seperti itu, tapi juga banyak warga Jawa Barat yang juga berpikir bahwa kayaknya Komeng aja lah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.